Saya kira nggak ada yang spesial ya, jadi hanya takdir dari Yang Maha Kuasa saja. Karena pengalaman saya sebetulnya sangat minim. Saya tugas pertama di Manado. Di tahunnya saya tugas 8 tahun. Menyelesaikan perkara 80 tambah 12 100 perkara. Membantu saya menambah wawasan itu. Saya menjadi asisten di Mahkamah Agung. Setelah dari tahunnya pindah ke Mahkamah Perceraian. Dan selama di tahunnya satu perkara warisan. Satu perkara warisan. Satu perkara warisan. Tapi perkara warisan itu yang satu itu membantu saya di dalam tes Hakim Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat, yang mulia, Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kembali lagi dengan saya, Yasser Arafat, Sarjana Hukum, Analis Perkara Peradilan pada Pengadilan Agama Kaimana. Malam ini adalah malam spesial karena episode podcast Pengadilan Agama Kaimana TV hari ini narasumbernya sangat spesial. Beliau adalah Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Riyadi, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Yang Mulia untuk memperkenalkan lebih singkat identitas Yang Mulia. Dengan hormat, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Riyadi, Hakim Agung pada Kamar Perdata Agama. Pada kesempatan ini dapat berkunjung ke Papua Barat dalam rangka mengisi acara diskusi atau semacam seminar tentang hukum pewarisan Islam. Terima kasih atas undangannya. Sama-sama Bapak. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, itulah tadi perkenalan singkat Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia. Beliau adalah Hakim Agung Kamar Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selaku Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia, apa yang kemudian menjadi pesan atau kesan pertama kali mengunjungi Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat? Di mana kita ketahui bahwa Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat adalah pengadilan tinggi termuda yang baru saja diresmikan tahun 2022 Desember kemarin. Ya, kesannya sangat baik karena Pengadilan Tinggi Agama walaupun misalnya gedungnya masih nyewa, tapi semangat kerja sangat tinggi. Semangat. Jadi poinnya adalah kesannya sangat baik. Lalu kemudian boleh Yang Mulia memaparkan sedikit lagi lebih ringkas terkait bagaimana kemudian perjalanan karir Yang Mulia hingga saat ini menjadi Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Saya kira nggak ada yang spesial ya, jadi hanya takdir dari Yang Maha Kuasa saja. Karena pengalaman saya sebetulnya sangat minim dalam menyelesaikan perkara. Iya. Saya tugas pertama di Manado. Manado itu 4 tahun. Perkara di Manado 100 perkara per tahun. 100 perkara per tahun. Ya, paling saya menangani perkara itu per tahun itu sekitar 20 perkara. 20 perkara. Berarti 4 tahun punya 80 perkara. Di tahunnya saya tugas 8 tahun. 8 tahun ada 3 majelis. Nah, per perkara setahun itu hanya 10. Jadi kalau 8 tahun paling saya dapat 3 perkara, 8 kali 3 hanya 24 perkara. 24 perkara. Jadi saya dalam jangka 12 tahun di Manado dan tahunnya itu paling hanya menyelesaikan perkara 80 tambah 12 100 perkara dalam 12 tahun dibandingkan dengan hakim-hakim yang di Jawa. Itu kalau 100 perkara itu hanya 1 tahun, ya tidak. Iya. Mungkin hanya 6 bulan gitu. Itu pengalaman saya. Hanya yang membantu saya menambah wawasan itu, saya menjadi asisten di Mahkamah Agung. Setelah dari tahunnya pindah ke Mahkamah Agung.
Nah, di asisten ini karena berbagai perkara yang berat itu masuk ke Mahkamah Agung, di sanalah saya belajar. Dan belajar itu saya betul-betul ketika mendapat berkas itu dari A sampai Z saya pelajari. Utamanya ada beberapa hakim tertentu yang ketika memutus itu sangat memberikan inspirasi kepada saya. Nah, di antaranya adalah Bapak Rumesa. Rumesa yang dulu sempat menjadi sekretaris Mahkamah Agung. Yang kedua Bapak Profesor Amran Suhadi yang sekarang menjadi keluarga. Yang ketiganya Bapak Yamin Awi yang juga mantan ketua PTA Surabaya atau Semarang, saya lupa lagi. Nah itu, jadi 3 orang ini sangat berkesan putusan-putusannya. Yang sebetulnya ada putusan-putusan yang baik lagi, mungkinnya seperti Pak Andi, Prof. Anan, Pak Kamil. Tetapi itu sudah di Mahkamah Agung waktu itu, jadi saya tidak sempat mempelajari putusan-putusan beliau. Jadi saya hanya membaca putusan-putusan yang 3 orang ini yang berinspirasi gitu. Ada saya yang lupa saya, Pak almarhum Zainal Imam, nah itu juga termasuk putusannya bagus yang sering saya baca, sehingga memberikan pengalaman-pengalaman yang baik bagi saya di dalam putus perkara, walaupun saya tidak putus perkara masalah-masalah yang itu, masalah yang berarti misalnya warisan, hibah, wakaf dan lain sebagainya, saya tidak pernah pegang di Sengketa Laut dan Manado, karena Sengketa Laut itu saya hanya ansih perkara perceraian dan selama di tahunnya 1 perkara warisan. Satu perkara warisan. Tapi perkara warisan itu yang 1 itu membantu saya di dalam tes Hakim Agung. Karena itu sangat diaspirasi oleh KY dan DPR. Iya, itulah tadi penjelasan singkat terkait bagaimana pengalaman Hakim Agung yang mulia hingga sampai sekarang ini menjabat sebagai Hakim Agung Kamar Peradilan Agama. Kalau kita mendengar tadi beberapa penjelasan terkait pengalaman hingga sekarang ini, satu kata kunci yang bisa saya petik dari ini adalah jangan pernah berhenti belajar. Karena sekalipun kita semakin tinggi jabatan, maka kita harus perlu terus belajar. Jadi, apa kemudian harapan Bapak kepada khususnya kami, keluarga besar Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, dan lebih khususnya lagi kami Pengadilan Agama Kaimana, untuk tetap menanamkan dalam diri kami masing-masing, jangan pernah berhenti belajar. Karena dengan belajar, kita akan mampu mendapatkan apa yang kita ingin capai, apa yang ingin kita raih. Ada sedikit pengalaman saya ya, kalau setiap ada pendidikan, di dalam benak saya harus the best. Jadi ketika masuk pendidikan itu sudah saya tanamkan, saya harus the best di antara teman-teman itu. Jadi itu aja sih. Nah, oleh karena harus the best, maka harus banyak belajar, banyak diskusi dengan teman gitu. Karena selama saya di Tahuna itu, saya setiap hari karena tidak ada perkara itu diskusi dengan teman-teman. Baik diskusi masalah buku, diskusi masalah kasus, gitu. Putusan-putusan Mahkamah Agung kita kaji. Jadi seperti itu aja. Berarti kalau kemudian pesan Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah selalu ingin menjadi yang terbaik. Mungkin cukup sekian episode podcast Pengadilan Agama Kaimana TV pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.